Shalom, damai di hati. Berjumpa kembali dalam program RHK di hari ini. Saya percaya kita bisa berada di hari ini karena semuanya oleh campur tangan Tuhan dalam keadaan yang baik dan diberkati. Dan sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita buka semuanya dengan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang begitu besar, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan hari ini. Tuhan bisa melindungi dalam setiap peristirahatan kami dan membangunkan di hari yang baru ini dengan keadaan yang baik dan diberkati. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena semuanya yang Engkau berikan dalam kehidupan kami semuanya baik adanya. Pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati setiap jemaat yang menyaksikan program RHK di hari ini. Tuhan memberkati, menjamah setiap hati pikiran agar setiap firman dan renungan yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terdapat dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Puji Tuhan, tema renungan hari ini diberi judul Belajarlah Mengenal Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, banyak orang Kristen merasa dirinya sudah mengenal Tuhan dengan baik. Dibuktikan dengan rajin beribadah dan terlibat dalam pelayanan. Padahal hal itu tidak menjamin sepenuhnya seseorang untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang dimaksud mengenal bukanlah sekedar tahu, tetapi lebih dari itu, yaitu memiliki hati yang melekat pada Tuhan dan ada persekutuan yang karib dengannya yang terjadi secara terus-menerus. Bila hanya sekedar tahu saja, maka seorang tidak akan tahu isi hatinya. Ada berkat yang luar biasa bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, Tuhan melindungi dan membentengi hidupnya. Seperti dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, berkat yang luar biasa bagi orang yang mengenal Tuhan. Yang kedua, Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada Yeremia, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Poin yang ketiga, Tuhan memberkati dengan umur panjang. Mazmur 91 ayat 16. Meliputi juga keselamatan dan damai sejahtera dalam Amsal 3 ayat 2. Poin yang keempat, yaitu memperoleh keselamatan.
Ada jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi orang yang mengenal namanya. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Perkataan ini hanya dapat dikatakan oleh Dia, bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripadanya. Kekuasaannya di sorga menunjuk bahwa Ia berkuasa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar dan lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Kita melihat dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Kepadanya telah diberikan kuasa atas segala yang hidup, sehingga Ia dapat memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah diberikan kepadanya. Yohanes 17 ayat 2. Kekuasaannya di bumi menunjuk bahwa Dia yang menjadikan dan pemilik dunia ini. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ia lebih tinggi dari Musa. Kita melihat Ibrani pasal ketiga ayat 3. Dan Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita kepada Bapa. Ibrani 7 ayat 25. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa hanya Dialah yang berkuasa, baik di sorga dan di bumi. Dialah yang menjadi sumber dan pusat kehidupan kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kuasa Tuhan tetap nyata sampai saat ini. Kasih setianya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita yang percaya dan mengenalnya. Oleh karena itu, marilah kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih dan lebih lagi. Mengenal Kristus berarti mengenal isi hatinya. Mengerti langkah hidup seturut dengan firman-Nya, serta berusaha untuk tidak menyakiti atau mengecewakannya dengan ketidaktaatan. Maka tetap percaya bahwa Kristus yang kita kenal adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang berkuasa di surga dan di bumi. Biarlah kami selalu mempunyai rasa rindu untuk bertemu dengan Engkau setiap saat, sehingga kami semakin mengenal-Mu dan boleh menceritakan perbuatan-Mu kepada banyak orang. Bahkan kami bersyukur hari ini kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya pembacaan firman Tuhan itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bukan sekedar kami membaca dan merenungkannya, melainkan dapat kami lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan program RHK di hari ini. Tuhan memberkati setiap kami, setiap pekerjaan kami, setiap rutinitas kami. Tuhan memberkati. Bahkan kami yang dalam pergumulan, Tuhan membukakan jalan keluar. Bagi kami yang sakit, Tuhan menyembuhkan kami. Kami percaya dan kami yakin kuasa Tuhan tak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan yang penuh kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu, bukanlah kehendak kami, dan ampunilah setiap dosa kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan program RHK di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.